Iya sudah boleh, tapi kalau saya takut data kan. Halo, bersama Tiander dan ini Samsung J2 Prime atau SMG532G. Kali ini saya akan membahas kasus hang logo atau boot loop. Ya, teman-teman bisa lihat di sini HP-nya sudah dalam posisi saya direct ya. Ini tidak saya rencanakan untuk pembuatan videonya, tapi teringat ada yang pernah merequest kalau misalnya ganti MMC tanpa isi data ya atau DAM ya, bisa nggak? Ya, di sini security-nya sudah saya backup dulu. Jadi saya cuma kasih contoh saja ya, yang apa-apa yang harus di backup. Untuk MTK pastikan EFS, kemudian NVData dan NVRAM itu penting ya. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan untuk lifetime-nya ini, MLC dan SLC-nya ini sudah urgent ya atau urgent 90 sampai 100%. Makanya kasusnya ini biar kita berapa kali flash ulang, hasilnya pasti hang logo. Nah, di kasus ini terkadang HP-nya ini juga susah nyala ya. Ya, jadi langsung saja HP-nya saya bor, dan rencananya nanti saya langsung ganti dari MMC cabutan HP yang sama ya. Jadi tidak perlu saya isi DAM lagi, cuma kembalikan backupan security seperti EFS-nya, kemudian NVRAM dan NVData-nya ya. Setelah itu jangan lupa clear FRP lock supaya nanti pada saat pemasangan MMC kita tidak repot lagi untuk senam jari untuk menghilangkan FRP-nya. Ya, ini dia proses bor. Awal bor saya menggunakan mata bulat ya. Nanti setelah kelihatan jalurnya dikit, lanjut dengan mata yang rata tapi yang kecil ya. Oke, di sini jangan lupa untuk kasih pendingin di CPU dan juga IC powernya ya. Kenapa? Saya pikir untuk HP J2 Prime ini jangan main-main dengan panas, karena MMC-nya, CPU dan IC powernya ini sensitif terhadap panas ya. Makanya sebisa mungkin dibantu dengan pendingin. Sekalipun kita mau angkat MMC, harus hati-hati dengan panas karena takutnya mengimbas ke CPU dan IC power ya. Jadi itu kebanyakan yang terjadi untuk kasus J2 Prime. Katanya setelah ganti IC MMC itu umurnya cuma bertahan 2 atau 3 hari, kemudian HP-nya kembali mati ya. Sebenarnya kalau selama status HP itu urgen, itu sudah pasti 100% masalahnya di MMC ya. Tapi yang bikin HP itu tidak awet setelah ganti MMC karena umumnya CPU atau IC powernya itu kepanasan ya. Kalau sudah kepanasan ya mau tidak mau harus cetak ulang IC power atau CPU-nya ya. Nah, di sini MMC cabutan sudah siap dipakai,
jangan lupa yang tadi saya bilang, kembalikan security-nya ya, NVRAM, EVS, dan NVData. Kemudian special task, jangan lupa untuk clear FRP log. Nah, di sini saya tinggal pasang. Nanti seperti apa hasilnya, apakah langsung bisa masuk menu, teman-teman bisa nonton sampai selesai ya. Oke, lanjut proses pemasangan eMMC. Ya, saya pikir pemasangannya sudah cukup. Kembali lagi proses pemasangan eMMC yang kedua kali ya. Karena yang pertama tadi saya coba pasang gagal ya teman-teman. Setelah dipasang, arusnya itu gantung pada saat tekan switch on off nya. Kemungkinan ada kaki yang bad connect atau mungkin bersentuhan ya. Nah, di sini saya cetak ulang kemudian pasang kembali ya. Waktunya tes dengan power supply, apakah arusnya sudah berdenyut dengan normal atau masih sama. Oh, ini agak susah nyala ya. Oke ya, setelah saya perhatikan denyutnya di power supply ini normal ya. Ini saya pastikan sudah nyala, dan coba kita tes dengan LCD dan baterai ya. Nah, sudah tampil teman-teman. Sekarang kita biarkan saja sampai muncul apakah bisa tembus ke menu atau nyangkut di logo, seperti apa hasilnya tanpa kita isi DAM dan flash ya. Dan ternyata nyangkutnya di sini ya teman-teman ya. Diminta untuk memasukkan pin atau kode ya. Setahu saya memang seperti itu kalau kita langsung pasang eMMC dari HP lain ya. Tidak masalah, solusinya gampang, cukup kita whipping saja masuk ke recovery mode ya. Oke, saya pasang segel dulu untuk eMMC nya, kemudian HP nya langsung saja saya rakit. Karena proses whippingnya itu agak ribet kalau tanpa dipasang penutup belakang ya. Harus tahan tombol lagi untuk volume atas dan tombol home. Jadi saya rakit saja dulu HP-nya biar lebih mudah pada saat whipping. Dan di sini yang paling saya tidak suka untuk J2 Prime ini, untuk ke recovery modenya ini agak susah ya, ribet. Terkadang gampang, terkadang itu merepotkan, susah. Harus punya timing yang pas ya. Ya, pertama sudah gagal, ini yang kedua kali. Masih gagal juga ya. Ketiga kali, keempat kali sama saja, ribetnya luar biasa. Ya, terpaksa saya minta bantuan teman untuk coba whipping. Katanya biar mudah itu harus dibantu dengan kabel cas atau USB ya. Ya sih, memang benar.
kebanyakan yang saya dengar seperti itu. Oke, ini dia sedang usaha, apakah dia berhasil atau tidak, atau nasibnya masih sama seperti saya. Kita lihat saja. Luar biasa, tangannya memang sangat-sangat bagus, tidak seperti tangan saya ya, kena sial terus. Oke, mantap teman, good job. Oke, saya coba tekan atas atau volume bawah supaya bisa pindah ke recovery ya. Oke, sudah masuk. Sekarang proses sweeping data, kemudian sweeping cache juga ya. Ya, kalau sudah tinggal reboot. Jadi seperti itu saja untuk proses menghilangkan pin, karena itu syarat ketika kita memasang MMC dari cabutan HP lain ya. Ya wajib dari J2 Prime. Ya, sudah masuk ke layar awal atau introduce. Nah, di sini sudah pasti tidak ada FRP-nya lagi ya, atau Google akun. Ya, karena kan tadi saya bilang pada saat pemasangan MMC-nya jangan lupa untuk clear FRP lock supaya kita tidak repot senam jari ya. Ya, karena sudah nyala, tinggal lanjut lagi tes sinyal ya. Saya matikan dulu. Kita pasang SIM card. Apakah sinyalnya normal atau tidak, atau barangkali mungkin security-nya juga sudah rusak ya. Ya, ternyata di sini sinyalnya aman teman-teman ya. Muncul jaringan data 4G juga. Sekarang coba cek IMEI-nya. Ya, keluar normal. Kemudian saya coba cek pulsa. Mantap. Jadi seperti itu saja triknya ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat muncul jaringan data 4G. Oke, karena kasusnya sudah selesai, saya Tiander pamit undur diri dan kita bertemu lagi di lain kesempatan.